Oke, masih dengan Profesor Kardus. Siklus hidrologi atau biasa disebut dengan siklus biogeokimia merupakan siklus alamiah penopang kehidupan dan organisme utama di bumi. Siklus ini merupakan rantai alur pergerakan air di seluruh bagian bumi, di atas, di bawah, dan di permukaan bumi. Siklus hidrologi didorong oleh 7 proses atau mekanisme alur. Yang pertama adalah evaporation atau penguapan. Evaporasi merupakan proses atau fase perubahan keadaan molekul cairan hingga membentuk gas yang disebabkan oleh interaksi termal atau panas. Evaporasi juga berkontribusi dalam siklus hujan, di mana air laut dapat menguap dari panas matahari. Yang kedua adalah transpirasi atau pergerakan air melalui tanaman, akar, daun, batang, bunga, hingga kemudian menguap ke udara. Kemudian kondensasi, proses perubahan wujud gas menjadi cair. Awan hujan merupakan keadaan kondensasi. Kemudian presipitasi atau jatuhnya air dari atmosfer karena pengaruh gravitasi. Hujan merupakan keadaan presipitasi. Kemudian sublimasi atau keadaan fase padat menjadi uap air. Karbon dioksida padat dapat menguap melalui fase ini tanpa harus mencair. Selanjutnya infiltrasi atau proses penyerapan air ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah limpasan permukaan atau aliran permukaan, seperti halnya sungai, kanal, dan lain-lain. Dari 7 proses siklus hidrologi yang terjadi di bumi, kali ini Profesor Kardus akan membahas sebuah hasil penemuan yang mengejutkan yang dapat menjadi materi analisis baru penghitungan siklus air dan iklim di bumi. Fenomena baru menakjubkan ini dilaporkan oleh beberapa tim peneliti MIT atau Massachusetts Institute of Technology yang dilaporkan di jurnal PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, dalam bentuk susunan makalah bukti pengamatan empiris yang dibuat oleh Profesor Gang Chen dan beberapa ilmuwan doktoral juga kelompok mahasiswa pasca sarjana MIT. Fenomena ini akan menjadi alternatif revolusioner teori utama yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tentang bagaimana air di lautan bisa menguap dan berkumpul di awan hujan, di mana selama ini kita menganggap fase evaporasi atau penguapan air oleh panas matahari adalah yang paling bertanggung jawab untuk memindahkan air dari laut ke atas awan. Tapi dari hasil penelitian panjang dan terukur, para ilmuwan akhirnya mendapatkan bukti bahwa ada mekanisme lain yang dapat memindahkan molekul air dari permukaan ke udara. Mereka menyebutnya efek fotomolekuler. Menurut Profesor Gang Chen, makalah yang timnya tulis membeberkan banyak bukti eksperimental dan pengamatan teoritis, di mana dalam makalah tersebut menjelaskan bahwa panas atau termal bukanlah satu-satunya penyebab penguapan air. Namun, paparan radiasi atau hantaman partikel foton cahaya di area paling atas permukaan air atau wilayah lapisan hidrogel, tempat air dan udara bertemu. Faktanya, menurut penelitian yang mereka lakukan, dapat memecah molekul air dan kemudian melemparkannya ke udara. Bahkan menurut Profesor Gang Chen, mekanismenya sangat mirip dengan perilaku efek fotolistrik yang dijelaskan Einstein pada 1905. Bahkan karena sumbangsinya dalam penjabaran efek fotolistrik, Einstein mendapatkan hadiah Nobel, di mana peristiwa fotolistrik dapat terjadi ketika berkas partikel foton cahaya dipaparkan ke permukaan material, di mana saat itu terjadi elektron yang menyusun material di permukaannya bisa saja terlempar ke udara saat tertumbuk oleh elektron, dan foton tersebut yang kemudian akan mengisi area kosong elektron. Efek fotolistrik saat ini bekerja pada berbagai pengaplikasian teknologi seperti pada mekanisme LED dan lain-lain. Ya, eksperimen ini sebenarnya telah dilakukan sejak 8 atau 9 tahun lalu, di mana para ilmuwan telah ratusan kali melakukan pengukuran tentang perilaku awan hujan yang berinteraksi dengan sinar matahari. Eksperimen ini dilakukan dengan pengamatan dan pemindaian radiasi, terutama intensitas suhu, termal, dan keadaan kondensasi di berbagai wilayah awan hujan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan pemindaian pesawat dan satelit. Setelah lama diteliti, diketahui bahwa jumlah air yang ditampung di awan sebenarnya berjumlah lebih besar daripada analisis penghitungan evaporasi atau penguapan normal
yang dilakukan oleh matahari, yang artinya selain mekanisme evaporasi alami, ada keadaan lain yang membuat air-air terlempar ke udara dan kemudian tersimpan di awan. Hingga setelah melalui berbagai analisis eksperimental terukur, bahkan mereka dapat mendemonstrasikan fase kecil terciptanya keadaan fotomolekuler melalui deteksi sederhana dengan menggunakan intensitas LED yang menyinari awan buatan dalam ruang vakum, di mana paparan hantaman spektrum cahaya tampak diketahui dapat meningkatkan rasio keadaan air dalam awan buatan. Ya, menurut Profesor Gang Chen, seandainya eksperimen ini sudah benar-benar tervalidasi, nantinya para inovator-inovator dapat menciptakan perangkat industri yang dapat mengeringkan material melalui proses fotomolekuler yang pastinya akan lebih cepat daripada proses evaporasi konvensional, seperti pada proses pengeringan industri kertas, tekstil, dan berbagai jenis pengaplikasian lainnya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta ilmiah terbaru, yakni fotomolekuler. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Massachusetts Institute of Technology mengabarkan.